Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya setelah kisah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu kisah Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami. Setelah Allah SWT mengaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim dan Hajar, lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Sarah, yaitu istri pertama beliau yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Maka Allah SWT mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya akan lahirnya seorang anak dari Sarah. Mereka juga memberitahukan tujuan mereka yang lain, yaitu pergi mendatangi kaum Nabi Lut untuk menimpa azab kepada mereka. Cerita tentang malaikat utusan Allah ini sudah kita bahas di channel kami dalam video kisah Nabi Ibrahim bagian ke-7 yang berjudul Nabi Ibrahim menjamu para malaikat. Al-Quran Al-Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar kisah Nabi Ishak alaihissalam. Demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus Nabi Ishak. Tetapi Allah menunjukkan kesalehan Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran, di antaranya, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Allah memuji Nabi Ishak alaihissalam dengan ilmunya. Al-Qurtubi berkata, dan makna alimun sangat berilmu, yaitu setelah balik ia akan menjadi seorang yang sangat berilmu tentang Allah dan tentang agamanya. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, yaitu Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak dalam sabdanya, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, wa Ibnul Karim, Yusuf, Ibnu Yaqub, Ibnu Ishak, Ibnu Ibrahim alaihimussalam. Yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia adalah Yusuf, putra Yaqub, putra Ishak, putra Ibrahim. Ahli kitab menyebutkan bahwa Ishak menikahi putri Batu'al, yaitu Rafqah, dan juga yang menyebutkan namanya secara bahasa Arab adalah Rifqah. Adapun menurut versi Injil Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian namanya Ribka. Nabi Ishak menikahi beliau saat ayahnya Nabi Ibrahim masih hidup, saat itu usianya 40 tahun. Istrinya adalah seorang yang mandul, maka Nabi Ishak berdoa kepada Allah untuknya, hingga istrinya pun hamil dan melahirkan anak kembar yang pertama bernama Aisu. Orang-orang Arab menyebutnya Ais, ia adalah nenek moyang bangsa Romawi. Dan yang kedua bernama Yakub, disebut Yakub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Ia juga disebut Israel, yang merupakan nenek moyang Bani Israel. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi Ishak alaihissalam wafat. Selesailah kisah Nabi Ishak alaihissalam dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian dari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para Nabi dan Rasul Allah SWT. Insyaallah video selanjutnya kami akan membahas tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah SWT.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الخبير اللطيف الخبير الحليم